Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Inspirasi Mode dan Gaya. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan mencoba membuat masker. Yang di video awal itu ada dua jenis masker yang akan kami buat, polanya dan cara menjahitnya seperti apa, bikinnya seperti apa. Di tengah wabah virus corona yang sedang melanda di Indonesia, negeri kita tercinta. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang menyimak video ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, lanjut langsung saja. Yang pertama kita buat garis siku dulu. Lalu garis itu kita panjangkan. Ini juga boleh. Bolehlah. Oke. Lalu setelah itu, anggap ini adalah bagian atas. Bagian atas, oke. Lalu dari atas 3 cm. Setelah 3 cm itu 3,5 cm kita hitung. 1, 2, 3 setengah di sini. Di sini 3, sini 3,5. Lalu dari 3,5 turun lagi 1,5. Setengah 1 di sini. 1,5. Dari 1,5 turun lagi 3,5 teman-teman. 1, 2, 3 setengah di sini. 3,5. Dari 3,5 ini turun lagi 1,5. Setengah 1 cm jadi 1,5. Dari 1,5 ini lalu 3 cm. 3 cm, lalu 2 cm. Sini 3, sini 2. Sehingga jumlahnya jika ditotalkan menjadi 18 cm. Oke, kita simpan dulu yang ini. Lalu ke arah samping kita buat lebarnya 17 cm. Sini 17. Ini untuk yang model masker rempel ya, buat garis lurus. Lalu kita ikuti sebelahnya ini, kasih titik-titik yang sama seperti ini ya. Setelah sama, angka yang di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya itu sama. Lalu kita buat garis lurus ya teman-teman. Hubungkan titik yang 3 cm ini ke titik yang 3 cm ini, begitupun seterusnya. Oke, kita garis. Setelah selesai kita garis, kita kasih tanda di sini ya. Boleh di sinilah. Atau ini udah ada tandanya bagian atas. Di bagian atas ini kita kasih tambahan 2 cm untuk keliman bagian atas. Bagian bawah 1 cm untuk jahitan. Bagian atas 2 cm plus 2 cm. Untuk keliman bagian bawah 1 cm. Oke, lalu kita garis rata. Boleh kasih catatan ya, jaraknya di sini 17 cm untuk mal ya. Lalu kita buat satu lagi teman-teman untuk pinggirannya di bagian sampingnya ya. Slot buat di sampingnya buat masukin karet atau tali. Kita buat lebar 3 cm. Lebar 3 cm dengan panjang 14 cm sini. Kita buat garis lagi teman-teman.
Ini buat tempat tali atau tempat karet di bagian samping karena kita buat terpisah ya. Lalu kita gunting. Kita tulis lagi di sini 3 cm. Sini 14. Setelah ini jadi teman-teman, lalu kita lipat di bagian sini, di bagian yang 3 cm ini, 3 cm pertama ini ya, kita lipat. Oke, ini. Lalu yang 3,5 ini kita lipat, perhatikan, kita lipat ratakan ke sini, mengarahnya ke bawah berarti ya. Ini juga sama, ini ya. Lalu diikuti yang selanjutnya 3,5 yang kedua, kita lipat lagi, lalu dilipat kembali ke sini. Jadi 3,5 itu ada di dalam lipatan, ada di dalam lipatan. Lalu yang terakhir saya buat lebih kecil yaitu 3 cm. Yang terakhir saya buat lebih kecil yaitu 3 cm. Jadi begini teman-teman ya, ini mal awal, lalu ini dilipat untuk keliman kain ya, keliman kain. Sini untuk jahitan, karena rencananya kita di sini pakai furing. Kalau misalkan tidak pakai furing atau kainnya langsung bisa di sininya nggak usah, jadi langsung ke atas saja ya. Oke. Lalu kita gunting kain. Di bagian atas sudah kita tambahkan 2 cm, yang di bagian bawah kita tambahkan 1 cm, samping kiri kanan kita kasih tambahan 1 cm ya dari pola ini, perhatikan seperti ini. Oke, kita lanjut. Lalu yang selanjutnya untuk lipatan atau slot talinya atau karetnya kita buat 2 rangkap untuk kiri dan kanan ya. Ini selesai. Lalu furingnya teman-teman, furingnya boleh kita sesuaikan aja, boleh sama persis dengan ini lebarnya ya, boleh sampai sini, boleh juga tidak, itu nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut proses menjahit. Kita satukan bagian yang di bawahnya, bagian yang di bawah kita satukan dulu teman-teman, dengan jarak tadi itu 1 cm ya. Setelah kita satukan, kita buka seperti ini. Setelah seperti ini kita gunakan pola teman-teman. Yang bagian lipatan 1 cm di bawah itu kita lipat, jahitan 1 cm di bawah itu kita lipat, dan yang di atas pun yang tambahan 2 cm untuk keliman kita lipat begini. Lalu kita ratakan ke sini, teman-teman. Bawah kita ratakan dengan batas jahitan furing. Lalu ke atas kita kasih tanda atau garis juga boleh sini. Oke. Lalu kita klim dulu di bagian atas. Klim di bagian atas sesuai dengan garis tadi. Nah, oke. Lalu selanjutnya yang furing kita klim lagi ke sini, itu suka-suka ya, 1 cm aja boleh. Kita klim di bagian sini. Setelah seperti ini kita gunakan mal tadi lagi. Kita ratakan di sini.
seperti ini teman-teman, kita ratakan sesuai di garis atas ini ya. Lalu kita lipat, kita pegang di sini pelan-pelan, kita dorong dengan ibu jari kita seperti ini. Begini. Lalu kita dorong lagi di bagian sini. Gini. Lalu satu lagi. Gini ya. Misalkan kertas ini di bagian bawahnya dikasih amplas yang halus ya. Oke. Setelah seperti ini rata, kita jahit. Kita jahit begini. Kita jahit di luar kertas ya. Di luar kertas. Tuh. Di luar kertas jahitannya ya. Lalu ikuti ke sisi sebelahnya. Lalu kita lepas kertasnya dan sudah terbentuk sesuai mal ini. Ya. Oke. Selanjutnya adalah bagian furing. Yang penting, teman-teman yang perlu tahu itu adalah ketika kita menggunakan atau membuat masker pakai furing, jika masker tersebut itu menggunakan rempel, maka furingnya pun harus dirempel teman-teman. Harus dirempel. Oke, selesai. Lalu ini di bagian bawah kita jahit. Jarak 1 sepatu. Oke. Setelah ini seperti ini, kita gunakan kain ini ya untuk lubang talinya. Kita jahit sekitar 1,5 cm, kita lipat, kita jahit sekitar 1,5 cm setiap ujungnya. Setiap ujungnya kita jahit 1,5 cm. Sini juga, sisi sebelahnya juga kita jahit 1,5 cm. Lalu kita ratakan antara dua kain ini panjangnya. Sehingga terjadi seperti ini ya. Jadinya seperti ini ya. Sebelah sini dengan sebelah sini dilipat 1,5 cm lalu kita jahit. Oke, setelah selesai kita kembali ke bagian masker lagi. Kita balikan di posisi puring. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Kita jahit seperti ini. Pembagian rata kiri kanan, sisanya kita jahit 1 sepatu. Lalu kita balik. Perhatikan. Ini lipat dan ini dilipat kecil, lalu lipat kembali. Nah, ini ya. Untuk lebar bagian sini itu menyesuaikan teman-teman, mau 1 cm, mau 0,5 cm, yang penting karet bisa masuk. Lalu kita stick.
Lalu kita ulangi di bagian sebelahnya. Begini teman-teman hasilnya ya. Nanti di sini kita masukkan karet atau tali, terserah teman-teman seperti apa maunya. Dan di sini bisa menggunakan tisu. Yang perlu sangat diperhatikan adalah ketika bagian luar menggunakan rempel, maka bagian dalam pun harus menggunakan rempel, karena jika tidak, dia tidak mengembang ya. Banyak juga teman-teman yang bikin, saya perhatikan bikin tanpa menggunakan rempel dalam. Rempelnya nggak mesti seperti ini, rempelnya bagian dalamnya bebas, yang penting dia rempel, ada rempelannya gitu ya. Nah seperti ini bisa buat masuk tisu. Oke, untuk memasukkan karetnya dapat menggunakan jarum seperti ini atau jarum bekas jarum jahit ya. Jika lubangnya terlalu kecil atau pengen lebih fresh, lalu di bagian sini kita selipkan di antara benangnya, lalu kita tarik. Atau menggunakan alat seperti ini yang di toko juga ada yang sudah jadinya ya, tapi saya bikin sendiri, hemat. Kita bisa masukkan ke sini, lalu ini kita selipkan. Begini, sama kiri kanan. Setelah seperti ini, kita ikat karetnya, kita ikat di sini, kita ikat. Jika yang menggunakan karet ya, kita ikat, lalu kita masukkan. Bagian ikatan ini kita posisikan di bagian dalam. Kenapa di sini harus di-los, teman-teman? Kenapa di sini harus di-los? Jadi ketika dipakai, ini bisa nyusut, narik. Nah, jadi rapat dia di sininya. Ya, seperti ini ya. Rapat ya. Oke. Lalu ada juga yang menggunakan tali seperti ini yang sudah kita buat. Ini yang buat hijaber-hijaber. Ini yang menggunakan tali. Sama ini juga los. Panjang karetnya panjang karetnya di sini panjang karetnya 23 cm atau 25 cm, menyesuaikan saja silahkan ya. Untuk panjang tali 120 cm. Ini 120 cm, ujungnya kita ikat atau kita jahit silahkan. Seperti ini bagian atas. Kebetulan ini yang buat hijaber, jadi saya pakai renda-renda. Ini bisa los seperti ini ya. Caranya makainya seperti tadi, sama dimasukkan. Cara buat ininya sama, ini juga bisa buat masker. Ini juga asal rempel di bagian dalamnya. Jadi bentuk rempelnya beda dengan yang ini, tetapi fungsinya sama. Yang penting ada rempelnya. Itu untuk model yang pertama. Sekarang kita ke model yang kedua. Kita lanjut ke pola yang model kedua. Sama seperti tadi, kita buat garis siku dulu ya, buat garis siku dulu apa sekarang. Oke, lalu kita panjangkan ke bagian sebelah sini. Lalu setelah
seperti ini, kita buat garis vertikal. Yang pertama jaraknya 2,5 cm. Sini 2,5 cm. Dari 2,5 cm kita buat titik, sini tulis aja ya, 2,5. Dari 2,5 cm kita buat jarak 10,5 cm. Dari 2,5 kita buat jarak 10,5 cm. 10,5. Dari 10,5 kita buat jarak 3 cm. 3 cm. Buat garis vertikal. Ini saya buat sudah termasuk jahitan nantinya ya. Dari sini kita turunkan kembali 3 cm. 3 cm. Lalu 3 cm lagi. 3 cm lagi. Lalu di sini 3. Kita tulis 3. Lalu 7 cm. 7 cm teman-teman. 7. Lalu 2 cm. 2 cm. Kita buat garis lurus. Oke. Setelah terbentuk seperti ini, kita hubungkan dari titik ini menuju garis ini, menuju ke sini menggunakan penggaris lengkung serbaguna, penggaris bulat serbaguna seperti ini. Lalu ke bagian bawah gini. Oke. Lalu dari sini kita hubungkan ke sini. Tapi tidak menggunakan garis lurus ya, agak lengkung ya begini ya. Lalu ke sini, ini lurus. Oke. Lalu ke atas, di bagian atas kita buat lengkungan seperti ini agar tidak mentok ke bagian mata, ke mata. Oke. Ini selesai. Ini sudah oke. Lalu kita gunting ya. Jelas ya teman-teman ya. Dapat dicatat. Kita gunting. Nanti kita buat 4 potong yang full seperti ini adalah untuk kain bagian luar, dan yang sampai batas ini dari sini ke sini adalah untuk kain furing. Ini sudah termasuk jahitan satu sepatu. Satu sepatu ya. Setelah selesai nanti kita klim di bagian sini lagi-lagi untuk lubang karet. Untuk lubang karet. Nah, nanti furing tertutup di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada 4 lapis, yang 2 lapis kain furing, yang 2 lapis kain batik untuk bagian luarnya. Yang kain furing dia lebih pendek seperti ini ya. Oke, yang kain batik dia sama dengan pola. Kita langsung cara jahitnya. Setelah seperti ini kita satukan dengan furing begini ya. Ini luar kita satukan, kita antrepkan, adekkan. Naon deui kita bahasa. Boleh di sini kita pecah ya.
lalu jahit kembali satu sepatu. Lalu di bagian bawahnya juga. Setelah jadi seperti ini ya, kita balikan. Ini boleh teman-teman menggunakan kain batiknya juga, silahkan untuk furingnya, tapi saya menggunakan furing. Kalau ini tidak bisa dimasukkan tisu. Setelah jadi seperti ini, kita stick bagian samping bawahnya dan bagian atasnya sini. Boleh satu sepatu, boleh kecil, bebas lah, suka-suka.